Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam persatuan Indonesia, salam persaudaraan, salam bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini semoga saudara-saudara semua yang ada di seluruh Nusantara senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, dan semoga kita semua senantiasa dalam naungannya sehingga kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah Dajjal dan dari ketergelinciran kita karena ketidaktahuan kita, ataupun mungkin karena segala sesuatu yang menyerang diri kita sehingga kita terindikasi, atau mungkin sehingga kita akan mengikuti jalan dari apa yang telah Dajjal perbuat sejauh ini. Seperti biasa, sebelumnya saya ingin kita membacakan doa ya untuk kita semua ya, untuk wabil khusus untuk kita semua yang ada di Nusantara, agar kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mari kita membacakan suratul Fatihah bagi umat Islam, dan mungkin bagi umat non muslim bisa berdoa menggunakan cara masing-masing, dengan tujuan adalah pada intinya agar hati kita, kolbu kita bening, sehingga kita akan terselamatkan dari fitnah Dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah az-Zahra ya salam. Assalamualaikum ya Khalifatullah Imam al-Mahdi. Assalamualaikum ya ila ruhi fi jasadi muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, dan juga semua saudara-saudara kita di Nusantara, li ridha ilallahi ta'ala wa rahmatihi wa taufiqihi wa hidayatihi wa nurihi wa subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina alaihim Rabbighfir lana wa liwalidayna wal mu'minina amin. Sudah bagi yang menunaikan ibadah puasa ya, sudah saya pribadi sudah ketiga ya, 3 kali berbuka puasa, dan semoga kita selalu dalam limpahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat dan juga kesehatan, sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah puasa kita ini dalam bulan yang penuh rahmat ini. Saya sambil merokok ya lur. Baik, alhamdulillah. Saya ingin berbagi tentang skenario atau mungkin apa saja yang akan mungkin kita hadapi nanti ya. Ya sebetulnya bukan mungkin, ini satu kepastian ya, karena sifatnya ini adalah suatu keniscayaan di akhir zaman yang sumbernya alhamdulillah saya dapatkan sebagaimana saya sampaikan sebelumnya. Alhamdulillah, setelah saya diperjalankan ruhani saya ya, dibawa oleh sosok beliau, sosok ruh dari Imam Mahdi, tepatnya pada hari ini ya, tadi setelah berbuka puasa saya dibawa ke satu perjalanan dan diceritakan sebuah sesuatu yang akan terjadi nanti. Nah, ini mungkin disebut kalau di keilmuan Imam Mahdi ini namanya ilmu tentang makodir ya,
ilmu tentang maqadir, ilmu tentang yang bisa membaca masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, ini murni dari beliau, ya, bukan dari saya karena saya bukan Imam Mahdi. Ya, saya dapatkan dari beliau pada saat perjalanan rohani tadi selepas berbuka puasa. Dan saya perlu ceritakan dulu bahwa perjalanan rohani itu 1 menit saja itu diibaratkan berhari-hari di alam di alam kegaiban, saya sebut mungkin ya. 1 menitnya itu diibaratkan itu seperti berhari-hari. Jadi ketika saya diperjalankan tadi itu sekitar mungkin ada ya setengah jam, mungkin nggak nyampe lah. Tapi apa yang saya dapatkan, apa yang diceritakan beliau kepada saya itu subhanallah luar biasa panjangnya. Ya, jadi saya akan menjelaskan ini lebih panjang daripada perjalanan yang saya alami. Tadi katakanlah kurang lebih 30 menit ya. Tapi apa yang saya ceritakan akan lebih dari itu. Karena apa? Begitu padatnya. Dan ini pun mungkin akan saya buat beberapa scan ya. Saya akan buatkan podcast ini beberapa beberapa podcast karena saya mengirimkan ke Mas Suryanya ini agak terhambat karena mungkin terlalu berat. Seperti itu. Jadi saya kirimkan ke Kang Surya setiap selesai saya membuat podcast. Nah, itulah makanya kenapa kemudian sekarang saya lebih lebih terasa total ketika menyampaikan, ketika saya itu melakukan podcast ketimbang mungkin secara live gitu. Karena ketika live itu hanya terkotak pada satu pertanyaan-pertanyaan tertentu saja. Nah, untuk itu makanya Mas Surya dari tim Padepokan Lokajaya meminta saya untuk menceritakan atau mengkisahkan atau menyampaikan informasi dan berita-berita yang saya terima dan saya alami, dan tentunya ini adalah untuk kita semua. Baik, sedulur semuanya, saya ingin memulai satu penyampaian dari kisah perjalanan ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama yang ingin saya buka atau ingin saya sampaikan beritanya adalah periode masa kejayaan Nusantara ya dan dunia ya. Yang pertama disampaikan adalah memang yang nantinya itu akan mengalami kejayaan itu adalah Indonesia terlebih dahulu atau Nusantara. Nah, inilah satu berita gembiranya untuk kita bahwa justru Indonesia sendirilah yang nanti akan mengalami kemakmuran ya, lebih awal dibandingkan dengan dunia. Karena apa? Karena Imam Mahdi terlahir dan keluar di Indonesia. Ya, Allah telah menjanjikan bahwa Imam Mahdi turun di Indonesia, sehingga tentunya Indonesia akan menjadi tempat yang lebih awal atau menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di mana tiada lagi yang namanya kesusahan, kejahatan dan lain sebagainya. Itulah kenapa kita wajib bersyukur ya, untuk terus mengenal Allah dengan cara apa? Melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kenali Allah cukup dengan melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ketika kita melihat gunung atau keindahan alam semesta, maka kita mengucap kebesaran Allah. Itulah kita mengenal Allah. Tidak perlu kita melakukan sesuatu hal yang mungkin sulit yang kemudian akan menggelincirkan kita, seperti bertirakat yang ya mungkin itu orang-orang tertentu saja yang mungkin ada tugas ya. Tapi bagi kita orang awam, untuk mengenal Allah cukuplah dengan kita mengenal atau melihat tanda-tanda kebesaran Allah, lalu setelah itu kita bertasbih atasnya untuk Allah. Nah, kembali lagi ke topik awal untuk part pertama, di mana terkait dengan kemajuan atau kesejahteraan negeri kita ini nanti ya. Dikatakan oleh beliau bahwasanya negeri ini akan mengalami kejadian yang luar biasa di luar nalar dan logika kita, yang belum pernah kita lihat sebelumnya, yang mana
tentunya ya ini akan membuat otak kita, akal kita itu mungkin tidak percaya. Tetapi kejadian, apakah itu? Nah, Indonesia akan menjadi mercusuar dunia tentunya. Nah, bersama dengan SP sang pemimpin negeri ini nantinya ya, itu Imam Mahdi akan mendampingi sosok SP tersebut ya, dan akan mengaplikasikan tentang aplikasi dari ilahiyah untuk mensejahterakan serta memurnikan dan memerdekakan umat manusia di seluruh dunia. Jadi bukan hanya SP itu nanti tugasnya untuk memakmurkan Indonesia saja, tapi akan berperan penting dalam mensejahterakan atau dalam kalau di undang-undang itu ikut melaksanakan perdamaian dan ketertiban dunia lah, bahasanya seperti itu. SP akan ikut membangun dunia menjadi sejahtera, semua sejahtera. Makanya nanti semua negeri-negeri dari luar negeri akan berbondong-bondong ya ke Indonesia untuk mengcopy paste apa yang dilakukan oleh Indonesia. Nah, nanti tiada lagi orang-orang yang tadi saya sampaikan susah, orang-orang yang memiliki hutang. Semua hutang itu dilunaskan. Ya, semua fasilitas kehidupan itu akan diberikan, akan disediakan. Karena itu harta dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya peninggalan dari harta dari Sulaiman, ya kan? Terus dari raja-raja yang terdahulu, serta juga harta titipan amanah dari Sayyidina Utsman dan lain-lain, ya. Dan itu makin banyak ya, semakin banyak harta yang nantinya itu akan Allah keluarkan ya untuk negeri ini, sehingga andai pun Anda ingin meminjam atau memberikan uang kepada tetangga Anda gitu, itu tetangga Anda akan menolaknya karena mereka pun sudah merasa sejahtera. Nah, sampai seperti itu kondisi di Indonesia nantinya. Oke. Lalu setelah negeri kita maju ya, maka nanti Imam Mahdi akan menaklukkan dunia tanpa mengangkat senjata. Karena sudah ada contoh Indonesia menjadi negara yang maju, makmur, sentosa, damai, ya, sejahtera, terus gemah ripah loh jinawi, alam kembali lagi seperti zaman dahulu kala, ya. Polusi, pencemaran dan lain-lain itu akan berkurang. Karena semesta pun ikut bertasbih, semesta pun ikut bergembira dengan kehadiran atau kepemimpinan Khalifatullah atau pemimpin akhir zaman yang Allah ridhai, pemimpin akhir zaman yang berlaku rahmatan fil alamin untuk semua umat manusia. Nah, adapun Rasulullah itu adalah rahmatal lil alamin. Kalau Imam Mahdi rahmatan fil alamin. Ini dari beliau yang menyampaikannya, bukan saya mengarang-arang sendiri. Oke. Nah, setelah kemudian negara-negara yang lain itu ditaklukkan, ya. Dalam arti ditaklukkan itu mereka ingin merasakan kesejahteraan yang sama halnya dengan apa yang dialami oleh negeri kita ini. Maka mereka dengan sadar, dengan sukarela, ya, akan mengikuti cara, ya, akan mengikuti apa yang negeri kita lakukan selama ini. Dan kita ingat dengan di mana Allah telah berjanji, jika kiamat kurang 1 hari, maka Allah akan turunkan kekasihnya, ya, untuk apa? Untuk istilahnya itu supaya kiamat itu ditangguhkan atau menangguhkan kiamat, ya. Sehingga apa? Memang betul kiamat itu hanya Allah yang tahu, ya. Tak ada satupun manusia di bumi ini yang tahu kiamat itu kapan. Artinya yang saya terima, ya, meskipun di hadis itu menyampaikan bahwa kepemimpinan Imam Mahdi hanya 7-9 tahun, ya kan, sepertinya akan menjadi mustahil ketika
Imam Mahdi bertugas memang 7 tahun sampai dengan 9 tahun. Sepertinya ini akan menjadi sesuatu yang mustahil. Maka di situ ya Allah telah menghendaki dan juga menganugerahkan kepada Imam Mahdi ya alaihi salam untuk menerapkan ilmu waktu yang Allah miliki, karena ilmu waktu itu milik Allah, bukan milik manusia, dan hanya orang-orang atau yang ada di sisi Allah seperti Rasulullah ya dan juga Imam Mahdi yang mengetahui ilmu waktu ini. Nah, maka dengan menerapkan ilmu waktu ini, insya Allah tidak 7-9 tahun nanti lamanya, mungkin bisa jadi sampai 100 tahun, bisa jadi. Kenapa? Karena Allah mengutus kekasihnya itu untuk apa tadi istilahnya itu, menunda kiamat ya. Jadi artinya ada satu, kita ingat ya, kiamat tidak akan terjadi apabila masih ada manusia yang masih mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya ketika nanti antara ketauhidan dan amaliyahnya ini balance pada saat masa kepemimpinannya beliau Imam Mahdi ya, dan ini balance, tentunya ya itu akan lama, bahkan mungkin sampai 100 tahun mungkin itu. Karena ya ini berita gembiranya ya, ini demi Allah, ini saya dapatkan bahasa seperti ini dari beliau langsung, saya tidak mengada-ngada. Mungkin memang betul tidak ada riwayat atau hadis yang menjelaskan tentang perkara ini ya, dan saya sekali lagi dalam menyampaikan ini, saya tidak akan gegabah untuk menyampaikannya tanpa ada komando atau perintah dari beliau. Kalau beliau sudah menyampaikan untuk disampaikan sebagai kabar gembira, maka saya akan sampaikan. Anggap saja saya sebagai kurir berita ya. Nah, saya menganggap diri saya seperti itu karena saya hanya bertugas menyampaikan apa yang beliau perintahkan, bukan atas dasar nafsu saya. Karena tentunya apabila saya menyampaikan berdasarkan nafsu lahiriah saya tentunya akan dikenakan hisab, atau buat saya itu adalah satu dosa besar, dan saya tidak mau itu terjadi. Jadi seperti itu saudaraku. Oke, baik seluruh. Lalu kapan Dajjal muncul? Nah, ini satu rentetan peristiwa yang akan terjadi berikutnya. Dajjal itu akan muncul itu setelah nanti Imam Mahdi berkuasa, mungkin 2/3 dari negeri di dunia ini dikuasai, atau mungkin 50%-nya ya. Saya lupa, beliau tidak menjelaskan secara detailnya, tapi intinya setelah Imam Mahdi dalam tanda kutip menaklukkan atau mensejahterakan seluruh dunia ya, mungkin beberapa negara ya, entah sebagian, entah 75%-nya itu mengikuti sistem yang diterapkan oleh Imam Mahdi di negeri Nusantara ini bersama dengan pemimpin akhir zaman di Nusantara ini ya. Sekali lagi saya tidak ingin mengkait-kaitkan dengan Pilpres ya, untuk terkait dengan SP, karena saya tidak ingin ada saya nanti seolah-olah pro kepada nomor sekian. Saya tidak ingin ya, tapi pada intinya saya sampaikan nanti Imam Mahdi itu akan mendampingi pemimpin Nusantara di akhir zaman, dan periodenya ini adalah periode di saat ini kita ini. Oke. Nah, jadi setelah kita dalam masa negara kita atau negeri kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, atau kemah ripah roh jinawi tadi, dengan Imam Mahdi sudah melakukan penaklukan tanpa mengangkat senjata ya pada semua atau hampir sebagian dari seluruh negeri di dunia ini ya, maka di situ Dajjal akan murka. Nah, ketika Dajjal murka ya, mungkin 1, 2 kali, 3 kali kemurkaannya ini tidak terlalu besar, tapi mungkin ketika kemurkaannya itu sudah memuncak, nah disitulah kemudian
Dajjal akan melakukan sabotase yang mana bertujuan agar perekonomian atau kehidupan dunia ini kembali hancur. Itu harapannya Dajjal. Tapi jangan khawatir, demi Allah, ini yang disampaikan oleh beliau, malhamah kubro ketika terjadi itu di luar Indonesia, yang mana negeri ini betul-betul akan terjaga, betul-betul akan Allah jaga, sehingga kita kembali, saya sampaikan, kita harus bersyukur, harus banyak-banyak bersyukur, harus terus berusaha untuk mengenal Allah, mengenal Tuhannya dengan cara yang paling mudah tadi. Kita melihat kebesaran-kebesaran Allah, lalu kita bertasbih, memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, dengan mengimbangkan antara ketauhidan dan muamalah. Ya, itulah syarat dari yang disampaikan oleh Imam Mahdi tadi, ya, pada saat perjalanan rohani saya, bahwasanya yang lama atau tidaknya, ya, masa-masa ini tergantung dari kita sebagai umat manusia. Apabila kita bisa mengimbangi antara ketauhidan dengan muamalahnya, maka insya Allah bahkan mungkin 100 tahun pun akan terjadi, yang pada intinya kita semua di Indonesia insya Allah akan menjadi umat yang selamat. Lalu di mana terjadinya malhamah kubro itu? Tentunya diawali dengan turunnya Isa. Nah, jadi jangan berharap Isa itu turun saat-saat ini, ya, karena Isa itu nanti akan turun setelah kita mengalami masa-masa kejayaan, masa-masa keindahan yang diharapkan oleh semua umat manusia. Jadi seperti itu. Oke, lalu ketika Isa turun, Isa sudah tidak bergelar nabi loh ya, karena nabi itu sudah ditutup oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Isa bergelar wali dengan penutup para walinya adalah Imam Mahdi itu sendiri atau Khatmul Aulia. Di manakah Isa ini nanti akan turun? Nah, di hadis atau di riwayat mengatakan bahwa Isa itu akan turun ketika Imam Mahdi itu sedang melakukan sholat subuh, ya kan, sedang dikejar oleh Dajjal, gitu kan. Dajjal datang, ya. Padahal Dajjal itu takut sama Imam Mahdi, ya. Makanya apa? Allah tidak mentakdirkan Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal, tetapi Isa yang ditugaskan untuk membunuh Dajjal itu. Nah, nanti kan katanya Isa akan turun pada saat Imam Mahdi sedang melakukan sholat subuh di sebuah masjid yang ada kubah putihnya, ya kan. Banyak para ulama mungkin menyampaikan atau mentakwilkan atau mengartikan bahwa lokasinya ada di Suriah. Tapi saya bukan berarti saya menentang ya, tapi apa yang saya yakini sepertinya itu adalah suatu siloka saja, perumpamaan. Ya, karena wallahu alam tempatnya pun itu saya tidak dikasih tahu di mana. Nah, setelah kemunculan Isa tadi, barulah Dajjal akan dihancurkan, akan dibunuh oleh Nabi Isa. Setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, ya kan, ini tentunya dari proses sampai ke malhamahnya ini tergantung dari diri kita nih, umat manusia. Tadi disampaikan seperti itu kan oleh beliau. Apabila kita mampu menyeimbangkan antara ketauhidan, ya, ilmu ketuhanan atau ketuhanannya kita, ketauhidannya kita, dengan muamalah, itu balance, seimbang, maka itu akan lebih lama lagi, ya, akan lebih lama lagi. Nah, ini kita bercerita ketika turun. Nah, setelah turun, Isa nanti akan Isa Imam Mahdi itu akan sebelum memerdekakan atau merebut Aqsa, ya, Al-Aqsa atau Palestina, itu akan terjadi peperangan dulu dengan dengan Arab Saudi. Nah, inilah yang membuktikan bahwa pembaiatan Imam Mahdi itu bukan terjadi di daerah Hijaz atau di Arab,
tapi akan terjadi di Nusantara pembayatannya. Kenapa? Karena beliau menyampaikan apabila beliau itu di baiat di Makkah, ya kan, di antara rukun Hajar Aswad dan Makom Ibrahim, maka tentunya lah beliau harus mengumpulkan para wali yang 313 itu. Nah, sekarang bagaimana? Sedangkan Imam Mahdi sendiri tidak boleh melakukan atau tidak akan mengaku bahwa dirinya Imam Mahdi. Bagaimana beliau akan mengumpulkan para wali itu? Tidaklah mungkin Imam Mahdi akan menghubungi semua wali-wali itu, mungkin melalui telepon atau melalui apa gitu. Tidaklah mungkin, ya. Nah, jadi itu alasan pertama dari beliau. Yang kedua, andai pembaiatannya dilakukan di Makkah, maka buat apa Imam Mahdi itu nanti akan menyerang atau menaklukkan Arab Saudi? Nah itu, jadi buat apa? Nah, artinya kalau dibaiat di sana otomatis, ya kan, di sana berarti SP-nya di sana, di Arab. Ya, maka kenapa SP-nya di Indonesia? Ya, karena Imam Mahdi akan mendampingi sosok SP yang ada di sini, atau pemimpin akhir zaman di negeri kita tercinta ini. Nah, maka dari itu pembaiatan itu dilakukan di Nusantara. Nah, tempatnya wallahu a'lam bishawab saya belum ditunjukkan atau belum dikasih tahu oleh beliau, seperti itu. Nah, lalu bagaimana setelah kemudian Isa membunuh Dajjal, ya kan? Maka di situ tidak lama setelah itu, ya, dengan 70.000 pasukan Dajjal itu semua dimusnahkan oleh pasukan Islam, ya. Ada Nabi Isa, ada Imam Mahdi, dan bahkan sosok SP sendiri pun nanti akan ikut mendampinginya untuk melakukan penaklukan itu. Nanti setelah itu barulah akan muncul Ya'juj Ma'juj, yang ini subhanallah, Ya'juj Ma'juj itu jumlahnya miliaran. Makanya kemarin saya sampaikan siapa Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj adalah orang-orang yang ada pada golongan di mana mereka ini adalah orang-orang munafik, orang-orang musyrik, atau orang-orang yang tidak mengingkari, orang-orang yang mengingkari kehadiran sosok Imam Mahdi. Nah, lantas setelah kemunculan Ya'juj Ma'juj itu di luar negeri, bahkan di Indonesia, di negeri kita, baru akan ada kehancuran. Tetapi tentunya negeri kita akan lebih terjaga. Hancurnya, ya, itu tidak sehancur di luar negeri. Nah, bahkan tadi disampaikan pada saat perjalanan rohani saya, perang Malhamah Kubro atau perang dalam melawan Dajjal dan pasukannya itu tidak kurang, ya, kurang dari 1 tahun, mungkin 6 bulan, tetapi yang lama adalah perang melawan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Ya'juj Ma'juj itu ya manusia seperti kita, ya, orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang atau negeri-negeri yang pada saat negeri-negeri yang lain ikut bersama seperti Nusantara, menjalankan atau menerapkan sistem yang telah Allah kehendaki untuk diterapkan di dunia ini untuk mensejahterakan umat manusia. Nah, mereka-mereka yang menolak inilah, ya, ada di luar Indonesia itu itu yang akan lama terjadi peperangan. Jadi perang paling lama itu melawan mereka, dan di situ akan terjadi kehancuran demi kehancuran. Nah, bersama dengan Isa, ya, nanti pasukan Imam Mahdi yang berjumlah 124.000 itu, ya, akan melawan Ya'juj dan Ma'juj. Dan ini periodenya cukup lama.
cukup lama, ya, bahkan sangat lama, mungkin 100 tahun juga. Ya, beliau tidak mengiyakan, tidak juga menolak pada saat saya bertanya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, maka dari itu, kenapa saya sering menyampaikan di channel Padepokan Lokajaya, sebaiknya mulai dari sekarang kita menanamkan atau mencoba terus untuk selalu membersihkan kolbu kita. Belajar untuk membersihkan kolbu kita. Saya pun masih belajar. Saya akui saya masih banyak dosa. Ya, karena manusia tak pernah luput dari dosa. Terus kita lakukan, beningkan kolbu kita dengan zikrul kolbu, Allah dalam hati kita, sehingga kita akan dituntun oleh Allah. Biarkan zikir yang menuntun kita, jangan kita yang menuntun zikir. Kalau kita menuntun zikir, itu sama saja dengan kita berzikir. Contohnya adalah berzikir, katakanlah membaca satu ayat sekian ribu kali, itu kita menuntun zikir. Tapi kalau zikir yang menuntun kita, itu tanpa hitungan, kapanpun dimanapun, kolbu kita terus mengucap nama Allah, sehingga kita akan diarahkan, dituntun ke tempat yang paling benar, tempat yang paling mulia, yang paling selamat untuk kita semua. Nah, kita kembali ke masa Ya'juj dan Ma'juj. Pada masa tersebut, ya, Ya'juj Ma'juj itu dia tidak akan memandang atau tidak akan membiarkan orang yang di luar golongannya dia itu selamat. Pasti akan dibunuh, siapapun itu, ya, siapapun itu. Itulah di situ mulai terjadi peperangan dengan menggunakan perang yang manual. Jadi kalau kita mulai dari sekarang belajar memanah, ya kan, belajar renang atau apa, menurut saya itu hanya siloka, karena itu akan terjadi nanti Malhamah Kubro, ya, setelah Malhamah Kubro juga, atau perang melawan Ya'juj Ma'juj. Jadi kalau kita menyibukkan diri dengan belajar memanah dan lain-lain, itu menurut saya, mohon maaf, itu satu tindakan yang sia-sia, karena kejadiannya akan masih lama. Kita ini akan mengalami kemakmuran dulu, baru setelah itu akan terjadi peperangan manual itu. Nah, jadi pada saat melawan Ya'juj dan Ma'juj itu, Ya'juj dan Ma'juj memang senjata yang paling banyak digunakan itu adalah panah. Ya, bahkan mereka dengan sombongnya memanah ke atas langit, ya kan, sehingga Allah kemudian membalasnya dengan seolah-olah langit itu meneteskan darah, ya, untuk memberikan satu opini, atau agar Ya'juj dan Ma'juj itu meyakini bahwa malaikat pun bisa berdarah. Mereka akan berasumsi seperti itu, ya. Nah, sehingga senjata yang digunakan adalah anak panah, seperti semut, anak panahnya ya, seperti itu. Itu gambaran-gambaran yang akan terjadi nanti. Nah, lalu apakah kita akan selamat? Nah, tentunya apabila kita tetap istiqomah dengan himbauan-himbauan dari mungkin guru-guru kita, ya, terkait dengan akhir zaman, atau mungkin apa yang saya sampaikan, kita bisa menjalankannya, maka insya Allah kita dijamin selamat. Ya, mungkin Anda belum kenal saya, saya pun belum mengenal Anda. Tetapi di sini konteksnya adalah jangan pernah melihat siapa yang menyampaikannya, tapi lihat apa yang dia sampaikan. Karena kita tidak pernah tahu tentang nasib kita. Tetapi ketika kita ada yang memberikan petunjuk atau menunjukkan arah yang benar, jalan yang benar, maka bukankah tidak salah ketika kita kemudian mengikutinya. Nah, itu sebagai patokan pegangan-pegangan kita agar kita positif terhadap siapa yang menyampaikan, ya. Jangan melihat siapa yang menyampaikan. Nah, nanti baru setelah kejadian Ya'juj dan Ma'juj itu mengejar sampai Imam Mahdi dan pasukannya itu sampai ke Bukit Tursina dan lain-lain. Nah, disitulah baru nanti Ya'juj Ma'juj akan
akan habis miliaran dolar. Coba bayangkan, seandainya pada malam ini Ya'juj dan Ma'juj itu datang ke rumah Anda, menyerang anak istri Anda dibunuh, semua keluarganya dibunuh. Coba bayangkan, karena mereka tidak akan melihat apa suku Anda, apa bahasa, bahkan apa agama Anda. Ya, karena Ya'juj dan Ma'juj itu one direction, mereka itu tidak beragama. Itulah agama akhir zaman yang dianut oleh Dajjal dan para pengikutnya, yaitu apa? Menuhankan Dajjal atau meniadakan Allah. Itu prinsip mereka. Maka dari itu tidaklah heran kemudian saat ini begitu banyak acara-acara di televisi mungkin, atau di handphone, atau di YouTube, ya, yang menghancurkan umat manusia tanpa memandang agamanya, memecah belah sesama umat agama, memecah belah antar umat beragama, memecah belah antar suku, antar golongan. Nah, itu yang terjadi saat ini. Sambil merokok, Lur. Ya, alhamdulillah, saya tetap menyampaikan syukur alhamdulillah kepada sampai dengan hari ini, sehingga saya mendapatkan pesan-pesan akhir zaman untuk kemudian disampaikan kepada khalayak umum. Dan alhamdulillah saya bertemu dengan Mas Surya di Padepokan Lokajaya, kemudian untuk saya sampaikan. Nah, terkait dengan sosok-sosok SP, sosok-sosok Imam Mahdi, atau sosok-sosok Ratu Adil, atau gelar lainnya yang hari ini banyak bermunculan di TV, atau mungkin di internet, atau di YouTube, atau mungkin di Facebook, dengan pengakuan-pengakuannya yang sebegitu hebatnya, dengan pengakuan-pengakuan mereka yang bisa membuat bencana, ya, maka kita patut untuk tidak meyakini bahwa mereka adalah Imam Mahdi. Kenapa? Karena Imam Mahdi sejatinya tidak pernah ingin melakukan kerusakan-kerusakan alam. Itulah Allah sedang menghukum umat manusia, ya, yang ada di sekeliling dari orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi atau SP atau Ratu Adil dan gelar lainnya. Jadi kita harus ikut tanggap ketika ada orang yang mengaku dirinya sebagai SP, sebagai Imam Mahdi atau Ratu Adil, karena mereka telah merusak tatanan pandangan kita. Mereka telah merusak otak umat manusia yang sebelumnya mungkin seharusnya kita semua yakin ketika Imam Mahdi muncul, ya, maka karena saking banyaknya orang yang mengaku sehingga akan membingungkan mereka, dan mereka akhirnya akan tergelincir. Kita akan tergelincir karena kita mengikuti nafsu mereka. Dan ingat, orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi itu akan menanggung dosa-dosanya. Ya, demikianlah mungkin seluruh untuk sementara pesan-pesan yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan bisa membuat saudara-saudara semua tercerahkan, sehingga kita semua bisa menjadi orang-orang yang selamat, orang-orang yang kemudian bisa menikmati kehadiran atau masa-masa di mana Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan kita semua nanti akan dipertemukan dalam satu suasana keindahan bersama kehadiran beliau sang Khalifatullah Imam Al-Mahdi. Ada satu cara yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara semua agar saudara-saudara semua bisa diselamatkan, ya, oleh Imam Mahdi. Bagaimana caranya? Caranya, ya, pertama kita harus dikenali dulu oleh beliau. Bagaimana? Pertama, bacakan sholawat kepada baginda Nabi, ya, salam dulu, salam kepada baginda Nabi, lalu salam kepada beliau. Saya akan bacakan, silakan Anda catat, diingat-ingat, ya, sering-sering lakukan itu. Insya Allah Anda akan selamat. Pertama,
ini yang akan saya sampaikan kepada jenengan semua ya. Tentunya apa yang saya sampaikan itu kembali lagi itu atas perintah beliau pada saat perjalanan ruhani saya. Saya tidak ingin mengada-ngada. Jadi caranya adalah mengucapkan salam dulu. Assalamu alayka ya Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, atau wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu pertama. Saya ulang. Assalamu alayka ya Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, assalamu alayka ya Khalifatullah Imam Mahdi alaihi salam. Nah, setelah salam baru sholawatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Yang kedua, Allahumma sholli ala khatmul aulia Khalifatullah Imam Al-Mahdi alaihi salam. Sampaikan dan amalkan itu. Insya Allah Anda akan terselamatkan, dan beliau Imam Mahdi akan mengenali Anda melalui sinyal-sinyal itu. Sinyal-sinyal salam yang kita sampaikan. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada satu kesalahan, ada sesuatu yang menyinggung perasaan Anda di hari yang sangat berkah ini, Ramadan ini. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam persatuan Indonesia, salam persaudaraan.